Warta Jemaat Minggu 23 Juli tahun 2023. Segenap majelis dikasih Jemaat Indosari mengucapkan selamat pagi, selamat datang dan selamat beribadah pada seluruh warga jemaat serta jemaat tamu yang hadir. Ibadah pada hari ini akan dilayani oleh Ibu Pendeta Yuliana Wangse dengan menggunakan hidup jemaat. Untuk petugas kolektan dari tim SPKA, yang satu adik Putri, adik Safira, dan adik Manda. Warta yang pertama, Majelis Jemaat masih membuka pendaftaran untuk kelas katekisasi yang baru di tahun 2023. Bagi Bapak Ibu yang putra putrinya kelas 3 SMP, SMA, kuliah atau yang belum siswi dan ingin ikut dalam kelas katekisasi, bisa langsung mendaftarkan diri ke Majelis Jemaat, yaitu Penatua Cornelius Gideon atau Penatua Yosua Ivan, Penatua Dwi Rianto. Untuk informasi lebih lanjut akan kembali diwartakan melalui Warta Jemaat. Warta yang kedua, ibadah undur-undur bersama Klasis Indosari akan dilaksanakan pada hari ini Minggu 23 Juli 2023 di GKJTU Jemaat Urian jam 10 sampai selesai. Untuk mendukung ibadah ini akan ada tambahan 1 kantong persembahan yang akan diedarkan oleh majelis. Bagi warga jemaat yang sudah mendaftarkan diri, dimohon untuk kumpul di gereja setelah ibadah selesai. Untuk kegiatan undur-undur ini akan dikemas dalam bentuk ibadah, kirab, dan basar. Dimohon kepada warga yang ikut untuk membawa minuman sendiri. Demikian yang dapat kami katakan, mohon dukungan, doa, dan partisipasinya. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah PA dan anjang-syarat jemaat GKJ Jemaat Indosari akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 pukul 17 sore atau jam 5 sore, bertempat di rumah keluarga Ibu Sri Wigati. Adapun pemimpin PA Ibu Pendeta Yuliana Wangse, pujian dan doa Saudara Penatua Yosua Ivan dengan pujian bahasa Indonesia. Dimohon kehadiran dari seluruh warga jemaat serta mohon dukungan doanya. Warta 3, ibadah Minggu 30 Juli 2023 akan dilayani oleh Ibu Pendeta Yuliana Wangse dengan menggunakan pujian Kidung Jemaat. Adapun petugas kolektannya tim SPKPA 1 Saudara Monita, Saudara Mada, dan Saudara Kristi. Song leader tim Song leader 1 Saudara Cornelius Gideon, Saudara Janti, dan Saudara Arti. Multimedia LCD petugasnya adalah Saudara Heri S. Demikian pada semua yang dapat kami sampaikan. Mari kita bersama-sama menyatukan hati untuk bersaat teduh bersama. Kita berdoa. Segala puji dan kemuliaan hanya kami tunjukkan kepada Tuhan Bapa. Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan yang senantiasa mengasihi kami, memelihara kehidupan kami, mencukupkan segala kebutuhan yang kami perlukan. Kami syukur atas waktu yang telah Kau berikan di pagi hari ini untuk kami bersama-sama berkumpul, bersekutu, memuji dan memuliakan nama-Mu di tempat ini. Satukanlah hati kami untuk memuji dan memuliakan kehadiran tempat ini, ya Bapa, memberkati kami. Sekarang aktivitas ibadah dari awal, pertengahan, sampai akhir nanti hanya kami serahkan dalam kuasa. Kuasailah kami dengan Roh yang kudus. Firman-Mu tidak akan sia-sia dapat kami lakukan, kami dapat jalankan, kami hayati dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Bapa, hanya kepada-Mu kami bersujud dan berdoa. Haleluya, amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji bersama dengan pujian pembuka
berhimpun semua. Pertolongan kita ada di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang menggenapi janjinya kekal selamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Roh Kudus, turunlah atas saudara sekalian. Amin. Silakan membuka ibadah kita pada pagi hari ini dengan Injil Lukas pasal 10 ayatnya yang ke-20. Demikian sabda mula. Namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Demikian firman Tuhan membuka ibadah kita dalam sabdanya. Mari kita pujikan kembali Kidung Jemaat nomor 237 bait 1 dan 2.
mengajarkan demikian untuk kita lakukan. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang utama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Sidang jemaat kekasih Tuhan, mari kita berdoa mohon pengampunan dosa. Bapa di dalam surga, di dalam Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa menolong kami oleh karena kasih sayang Roh Kudus yang menyertai kami. Kami dimampukan untuk memiliki kekuatan baru untuk menyatakan syukur kami dalam ibadah hari Sabat-Mu. Engkau mengundang kami dan kami hadir dalam kebersamaan. Kami mohon kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kami, memberi pengampunan atas dosa dan kesalahan kami, sehingga kami memperoleh kekudusan, kebenaran untuk kami taati dan kami lakukan sebagai tanda cinta kasih Tuhan yang harus kami wujudkan bagi semua orang dan alam semesta. Kami mohon kiranya Tuhan menyertai kami, membimbing dan menuntun kami agar ibadah ini menjadi bagian hidup kami untuk memperoleh anugerah dan kasih karunia. Dalam pengampunan-Mu kami dikuatkan dan diteguhkan. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa bersama oleh karena Engkau mengampuni dosa kami. Haleluya. Amin. Sidang jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri untuk menerima anugerah Tuhan yang terambil di dalam surat Efesus, pasalnya yang kedua, ayatnya yang keempat dan kelima. Demikian firman Tuhan. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam Roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Mari kita terima anugerah Tuhan dalam pujian pengampunan. Kidung Jemaat 34 bait 1 dan 2. Puji namanya
Saat kita memperoleh pengampunan dari Tuhan, kehidupan kita dibaharui. Petunjuk hidup baru. Galatia pasalnya yang kelima ayat 13 mengajarkan kita demikian. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Demikian petunjuk hidup baru. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri kembali untuk meneguhkan iman kita, memperbarui iman kita dalam pengakuan iman kami. Kita bersama-sama mengaku iman ini di hadapan Tuhan dan jemaatnya, dan kita sambut dalam pujian 242 bait 1 dan 2 setelah pengakuan iman. Mari bersama kita masuk dalam pengakuan iman. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Hidup jemaat 240. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa. Kami hendak membaca firman-Mu, kami hendak merenungkannya. Kami mohon pertolongan-Mu yang kudus dari Roh-Mu yang mulia. Kami mohon kiranya Engkau menyertai kami yang hendak menyampaikannya, hendak mendengarkannya, dan melakukan dengan penuh syukur dan sukacita. Kami siap untuk mendengar firman-Mu. Oleh karena itu pertolongan Roh-Mu yang kudus, mampukanlah kami untuk melakukannya. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa dan memohon. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dan kita akan dengar terambil di dalam kitab Efesus pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-22 sampai ayatnya yang ke-30, ayatnya yang ke-25 sampai ayatnya yang ke-32.
Demikian firman Tuhan. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang memberi tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga kandungannya keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dengan jemaat. Bagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Sidang jemaat yang terkasih, di dalam Efesus 5 ayatnya yang ke-25 sampai 32, saya bukan ingin berkhotbah tentang hubungan suami istri dan bagaimana peran suami terhadap istri ataupun keluarga dalam kehidupan sekarang. Tetapi hendak saya nyatakan bahwa firman Tuhan ini dalam kaitannya dengan bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Ibu, bapak, dan saudara, penegasan untuk menyatakan semuanya ini biarlah firman Tuhan memperbaharui kita untuk mengajak kepada kita satu rahasia besar yang kita maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Hubungan Kristus dan jemaat biasanya kita kenal dengan mengatakan beriman. Bapak, ibu, dan saudara beriman. Beriman kita adalah kepada Kristus. Salah satu arti beriman adalah satu hubungan antara dua pihak, yaitu antara umat dan Allah. Kalau Efesus mengingatkan tentang rahasia besar ini diutamakan kepada kepala keluarga, sebenarnya hendak menyatakan bagaimana peran setiap orang beriman adalah bagian untuk mengasuh dan memelihara umat di dalam iman masing-masing. Itu artinya kita dapat mengerti bahwa arti beriman sebagai orang Kristen, orang percaya, di mana Pentakosta mengajarkan kita tentang Roh Kudus yang membimbing dan menuntun orang yang percaya di dalam Kristus. Mereka diurapi bahkan dibaptis di dalam Roh, bukan untuk berkata-kata, melainkan beriman sebagai hubungan yang erat antara manusia sebagai umatnya dan kepada Tuhan Allah Sang Pencipta. Oleh karena itu hubungan antara dua pihak, yaitu antara umat dan Allah, yang bisa menghubungkan itu adalah umat yang beriman. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih, untuk beriman dibutuhkan percaya. Nah, percaya bukanlah terutama berarti mempercayai sejumlah ajaran tentang Tuhan. Bukan hanya percaya kepada apa yang diajarkan oleh Tuhan. Terutama karena kita beriman kepada Kristus, kita hanya percaya pada ajarannya. Melainkan kita harusnya mempercayakan diri kita dalam sebuah hubungan dengan Tuhan. Mempercayakan diri sebagai umat bahwa kita terhubung di dalam Kristus. Bukan karena percaya kepada Kristus, tetapi mempercayakan diri kepada Kristus. Dan hubungan ini pun tidaklah mudah. Itulah iman. Iman dikatakan mudah, tetapi untuk melakukan dan mempererat hubungan dengan Allah, untuk mempercayakan diri
di dalam Kristus kepada Allah tentu tidaklah mudah. Ibu, bapak, dan saudara, mengapa tidak mudah? Karena menyatakan diri kepada, mempercayakan diri, percaya kepada Tuhan dengan mengacungkan tangan atau dengan berdiri di depan mimbar, ya, Bapak Ibu sebagai umat berdiri di hadapan mimbar dan saya yang berdiri di atas mimbar, itu tidaklah mudah. Saya percaya Bapak Ibu dan saudara saya pun untuk sampai di tempat ini tentu tidak mudah. Bapak Ibu harus mengorbankan waktu, mengorbankan segala sesuatu yang menjadi aktivitas setiap hari. Dan ini adalah hari Minggu. Ada pengorbanan yang harus disiapkan bagaimana menghadap Tuhan. Inilah bukan wujud dan bentuk kita mampu untuk mengangkat tangan, aku memuji Tuhan. Bukan berdiri dan menyatakan aku menerima anugerah Tuhan. Tidak. Itu hanya bagian untuk Bapak Ibu mewujudkan kesungguhan. Kalau itu benar, itulah iman. Dan untuk melakukan itu, yang nampak memang mudah. Tetapi ketika kita melakukan itu dengan sungguh-sungguh, saya yakin Bapak Ibu memerlukan waktu dan pengorbanan untuk beberapa hal. Dan inilah yang disebut iman. Menjalani hubungan dengan Tuhan pada hari-hari, pada tahun-tahun, bahkan juga beberapa waktu yang dekat maupun yang jauh. Tentu sesudahnya tidaklah mudah. Ada kelegaan ketika Bapak Ibu melakukan itu dengan merasa bahwa aku mengorbankan waktuku untuk Tuhan dan Tuhan tahu. Aku melakukan ini di dalam Tuhan dan Tuhan tahu. Dan untuk seperti itu saya yakin dan percaya tidaklah mudah. Ini yang mengajarkan kita untuk memiliki keterhubungan hidup kita dengan Tuhan. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih, dalam hal beriman, kita juga bisa terperosok, jatuh dalam sikap egosentris, egois, mementingkan diri sendiri. Mari kita belajar untuk koreksi diri. Karena Roh Kudus yang menolong kita sesudah Pentakosta, minggu-minggu kita selengkap adalah bagaimana Bapak Ibu memenangkan iman itu di dalam Tuhan, memenangkan iman itu bersama-sama dengan keluarga, memenangkan iman di dalam kehidupan ini. Karena kita tahu sebetulnya tidaklah mudah. Kita percaya kepada Tuhan, ya, egois kita akan muncul. Namun sebetulnya atau sebenarnya kadang bahkan lebih sering hanya untuk keuntungan diri sendiri. Kita hanya mengutamakan kepentingan sendiri. Misalnya kita meminta keberhasilan fisik dan bendawi. Permintaan kita kepada Tuhan hanya untuk kesehatan, keberanian, kekuatan kita, tapi untuk diri sendiri. Minta ini, minta itu, bendawi, hanya untuk diri sendiri. Itu yang tidak mudah. Kadang kita minta sama Tuhan, Tuhan bilang ya, tetapi Tuhan memberi waktu, tapi kita tidak sabar, sehingga kita melupakan apa yang kita minta. Nah, terus bagaimana Bapak Ibu dan Saudara? Percaya yang dewasa ini juga harus mulai kita tumbuhkan dalam hidup dan sikap kita sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Percaya yang dewasa adalah sikap meletakkan kepentingan kita di bawah kepentingan Tuhan dan meletakkan keinginan kita di bawah kehendak Tuhan. Percaya seperti itu pun tidaklah mudah jika ego kita lebih. Ibu, bapak, dan saudara, percaya yang dewasa meletakkan kepentingan kita di bawah kepentingan Tuhan. Tuhan ingin apa dalam hidupku? Ini yang harus dipergumulkan. Dan itulah iman kita.
Tuhan mau apa dengan hidupku. Terus hari berganti hari. Kemudian kita juga bertanya dan meletakkan, apa keinginanku ketika kehendak Tuhan ada dalam hidupku. Ibu, bapak, dan saudara, ini pun tidak mudah. Nah, dalam kehidupan bersama, kehidupan berumah tangga, kehidupan di dalam kebersamaan bekerja, di lingkungan kita, di tempat masing-masing. Dalam kehidupan berumah tangga pun sama. Itu adalah suatu hubungan. Dikatakan ada keterkaitan satu dengan yang lain. Di dalam satu keluarga dibutuhkan percaya satu dengan yang lain. Tetapi kepercayaan yang diwujudkan dalam keluarga dimulai dengan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jika dalam keluarga itu ada satu saja yang mengabaikan imannya kepada Kristus, betapa sulitnya untuk mewujudkan kebersamaan itu. Tuhan adalah satu hubungan yang bisa membangun kita. Semua bentuk hubungan akan bertumbuh dalam jangka waktu yang panjang. Ya, kalau ada sikap-sikap yang kita tidak bisa dengan instan untuk melakukan perubahan, melainkan Allah bersama-sama dengan kita dalam satu keluarga, dalam kebersamaan. Apakah kita tidak lagi memikirkan diri sendiri, melainkan kita mampu bersama-sama dengan Tuhan apa maunya Tuhan dan apa kehendak Tuhan untuk aku bisa lakukan. Dan ketika kita melakukan bersama-sama dengan Tuhan, maka kita akan terhubung. Semua bentuk hubungan akan bertumbuh dimanapun kita berada. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, tidak ada hubungan yang bisa tercipta dalam sehari. Tidak ada. Hubungan dengan Tuhan adalah proses penyesuaian yang berlangsung tanpa henti setiap waktu. Jadi kalau Tuhan sudah menyertai kita, sudah memberikan apa yang Tuhan berikan kepada kita dan kita merasakan ini adalah anugerah Tuhan, apalagi Tuhan yang harus kau lakukan supaya anugerah itu juga buat buat seluruh orang-orang yang menyertai kita di sekeliling kita. Tuhan memproses kita. Iman percaya kita harus ada di bawah kehendak, keinginan Tuhan supaya kita mampu untuk melakukannya. Dan itu sekali lagi tidak bisa hanya sekali dan tidak hanya sekali, melainkan terus-menerus setiap waktu, setiap hari, setiap saat. Tuhan punya kehendak dan kita punya keinginan yang dipercayakan kepada Yesus. Ibu, bapak, dan saudara, tugas kita jika kita sudah mempercayakan diri kepada Tuhan, iman kita bertumbuh menjadi dewasa, hubungan kita dengan Tuhan semakin erat. Banyak orang melihat kebaikan Tuhan melalui kehidupan kita. Maka penyesuaian bukan berarti berpikir sama, melainkan berpikir bersama. Orang Kristen itu bukan sama berpikir, tetapi bersama melakukan sesuatu dengan berpikir bersama. Nah, hari ini ada perayaan unduh-unduh untuk klasis Pedosari. Proses itu akan berjalan terus setiap tahun, tetapi oleh karena COVID-19 yang lalu 2 tahun berhenti, bahkan sampai 3 tahun, 3 kali berturut-turut kita tidak mengadakan. Nah, kali ini dengan berdasarkan evaluasi beberapa tahun yang lalu, terakhir di GKJTU Epata Kendal yang sebelumnya ada di Pedosari, menjadi cara bagaimana memulai sesuatu yang lebih baik. Dibutuhkan kebersamaan. Dalam waktu yang begitu mepet, GKJTU Jemaat Pulihkan membuat rancangan untuk internal atau jemaat lokal. Dan kemudian bersama-sama dengan klasis
berapat bersama. Kiranya hari ini boleh mengajak kita bersama untuk mendukung bagaimana perayaan unduh-unduh untuk mengikat, bukan berpikir sendiri-sendiri dari jemaat masing-masing, melainkan bagaimana kita melakukan berpikir bersama, melakukan bersama, berbakti bersama, beribadah bersama. Dan di dalam kebersamaan, unduh-unduh ini adalah wujud dari buah iman dari jemaat-jemaat di Klasis Bendosari. Semoga nanti kita bersama-sama dapat melakukan, walaupun sebagai utusan dari jemaat Bendosari, kita dapat melaporkan yang terbaik untuk persekutuan di Klasis Bendosari. Nah, ini adalah ujian iman yang hendak kita pakai untuk menyatakan betapa GKJTU Klasis Bendosari menuju kedewasaan dibutuhkan kebersamaan untuk membangun. Mengawali suatu hubungan memang mudah, tetapi melakukan dan merawat suatu hubungan yang baik, sesuatu hubungan yang benar, mana lagi kita mewujudkan dalam iman percaya kita. Dan kalau itu berbuahkan kebaikan dan kebenaran, maka kita dapat melakukannya. Karena untuk melakukan hubungan, tentu kebersamaan setiap hari diperhadapkan banyak kepada pilihan-pilihan, dan kita sering mengikuti keinginan sendiri, ego kita, atau kita boleh berserah kepada kemauan Tuhan. Untuk hal ini itu tidak mudah, tetapi kita akan terus berusaha mewujudkan bagaimana agar kita sebagai jemaat di Klasis Bendosari juga akan bersama-sama menyatakan kesaksian kita bersama dengan kawan-kawan dan sahabat dari KKN, ya, dari UIN, ya, dari Semarang dan juga dari Solo, Semarang dan Bandung. Mereka nanti akan ikut bersama-sama dengan kita. Nah, oleh karena itu mungkin ini bagian bagaimana Tuhan mengajak kita untuk bersaksi bersama. Orang Kristen memiliki iman, dan iman itu harus diwujudkan. Berpikir masing-masing tetapi satu, berpikir bersama, melakukan apa yang Tuhan ingin untuk orang Kristen dan orang percaya lakukan. Setiap hari kita diperhadapkan banyak banyak pilihan, dan kita mengikuti apa yang terbaik. Dan marilah kita lebih menekankan keinginan kita adalah kehendak Tuhan. Mari kita terus menjalin dan mempercayakan hidup kita hanya tetap kepada Tuhan Yesus. Maka iman itu akan terus bertumbuh dan akan berbuah. Tentunya buahnya adalah iman. Iman yang berarti berbicara mengenai kebenaran, sekalipun harus mengorbankan hubungan kita dengan orang lain, hubungan kita dengan keluarga, hubungan kita dengan banyak orang. Itulah Tuhan. Mari kita wujudkan iman kita, karena dengan demikian Tuhan terus menyertai, Tuhan terus memberkati. Amin. Mari kita masuk saat teduh, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Teguhkan kami dalam hubungan kami dengan Tuhan, adalah iman yang menguatkan kami, agar kami dapat mewujudkannya. Setiap firman-Mu yang kami baca, firman-Mu yang kami dengar, firman-Mu yang kami lihat dari antara orang-orang di sekeliling kami, Tuhan Yesus, kami mau untuk mengikuti kehendak-Mu saja sebagai bentuk iman kami kepada Tuhan, untuk kami wujudkan bersama-sama. Demikian firman-Mu kami terima, dan biarlah tinggal tetap dalam hidup kami, memperbaharui kami, dan kami dapat menghasilkan buah-buah kasih, yaitu kebenaran. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri untuk menyambut firman Tuhan dengan pujian Kidung Jemaat 406, bait 1 dan 2.
bersama-sama mempersembahkan syukur kita dengan didasarkan pada firman Tuhan yang terambil di dalam Ibrani pasalnya yang ke-13 ayatnya yang ke-15. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan syukur yang dan memuliakan namanya. Dengan didasarkan pada firman Tuhan, mari kita bersama-sama memuji Tuhan dalam Kidung Jemaat nomor 235 bait 1 dan seterusnya. Persembahan kami akan satu kantong untuk basis berdosa. Berkatilah ya Tuhan apa yang telah kami kumpulkan ini, baik dalam bentuk persembahan syukur kami pada hari Minggu dan juga bentuk persembahan syukur kami melalui unduh-unduh Basis Pendosari. Kiranya Tuhan sendiri yang dimuliakan dan nama Tuhan terus dimuliakan sampai selama-lamanya di dalam kehidupan kami sekarang dan untuk selamanya. Berkatilah dan cukupkanlah, bahkan melimpah atas kasih karunia Tuhan dalam setiap kebutuhan hidup kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.
Amin. Silakan. Sidang jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama masuk dalam doa syafaat. Terpujilah Engkau Allah yang kekal. Kami diberkenan untuk membaca dan mendengarkan firman-Mu. Kami melakukan segala syukur dan puji kami, baik dalam persembahan berupa dana maupun persembahan kehidupan kami. Kami bersyukur untuk seluruh penyertaan Tuhan bagi kehidupan kami masing-masing, kehidupan keluarga kami masing-masing, kehidupan anak-anak kami selaku anak-anak, remaja, dan dewasa. Kami disertai oleh Tuhan dan diteguhkan untuk terus percaya kepada Tuhan. Oleh karena itu, kami mohon kiranya terus Tuhan meneguhkan kami. Oleh karena firman Tuhan yang boleh kami baca, kami dengar, dan kami lakukan sebagai kehendak-Mu. Bapa di surga, kami bersyukur untuk setiap hal di mana Tuhan boleh pimpin dan sertai kami. Dalam penderitaan kami, Tuhan memberikan kekuatan. Yang sakit Tuhan jamah dalam kesembuhan. Yang lansia Tuhan beri kekuatan. Dan terus untuk tetap berdoa. Berdoa untuk setiap orang yang bagian untuk dinyatakan agar menjadi berkat bagi kehidupan di dunia ini. Kami menyerahkan pergumulan-pergumulan dan juga pelayanan-pelayanan yang dilakukan oleh Bapak Ibu Majelis dan juga pengurus setiap bidang pelayanan, baik kategorial maupun dalam pekerjaan-pekerjaan dan pelayanan bidang lainnya. Kami percayakan ya Tuhan, kiranya Engkau sendiri akan memberkati kami, agar setiap pelayanan marturia, diakonia, dan koinonia, baik di jemaat, di klasis maupun di sinode GKJTU, semuanya boleh berjalan bersama-sama, sehati sepikir untuk mewujud nyatakannya. Berkati kami semua, Majelis Pekerja Harian di klasis Bendosari, di klasis-klasis yang lainnya di GKJTU. Demikian juga Majelis Pekerja Harian Sinode bersama dengan badan pembantu. Kiranya Tuhan terus menyertai dan memberkati, meneguhkan setiap program dan kegiatan agar kami berkecukupan, bahkan berlimpah. Ditumbuhkan iman dan pengharapan setiap orang yang percaya di dalam Yesus Kristus dalam persekutuan Gereja Kristen Jawa Tengah Utara ini. Kiranya Tuhan memberkati. Bapa di surga, kami juga menyerahkan kehidupan bersama kami dalam masyarakat. Sebagai masyarakat di Salatiga, kami sungguh bersyukur karena Engkau telah menyertai dan memberkati pemerintahan di Kota Madya Salatiga ini untuk merayakan hari ulang tahunnya. Dan kami percaya semua orang yang telah Engkau pakai dapat mewujudkan syukurnya dalam merayakannya dan bahkan mensyukuri dalam setiap hal dalam karya dan kerja dari para pemimpin kami. Kami menyerahkan kiranya Tuhan hadir dalam setiap pekerjaan yang mendatangkan keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan, baik oleh wali kota maupun jajarannya, bersama-sama dengan seluruh masyarakat di tingkat RT, RW, kelurahan, kecamatan. Bersama-sama kami mewujudkan sukacita, syukur atas penyertaan Tuhan. Kami juga terus berdoa dan memohon penyertaan Tuhan untuk kehidupan bersama kami di negeri Indonesia ini. Tuhan tolong agar setiap orang dalam kancah politik, ekonomi, sosial, dan budaya dapat mempersatukan kehidupan mereka untuk mewujudkan dan mempersiapkan tahun 2024 sebagai kancah perjuangan untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih baik lagi. Kami mohon kiranya Tuhan terus menyertai dan memberkati persiapan untuk kehidupan bernegara ini. Bapa di surga,
Demikian kami boleh berseru dan berdoa untuk Tuhan sempurnakan dalam setiap pribadi kami, memiliki atas talenta dan anugerah yang Tuhan berikan, kami dapat bersama-sama mewujudkannya. Dengan demikian, kami boleh menjadi alat-alat Tuhan, anak-anak Tuhan, dan kami boleh bersaksi di dalam kemuliaan dan nama Tuhan. Demikian doa syafaat kami, dan kami bersama-sama dengan bangkit berdiri, kita teguhkan bersama. Kami undang Bapak, Ibu, dan Saudara bangkit bersama, berdiri, dan kita berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan menyertai dan memberkati saudara. Marilah kita bersama mundur dengan membawa damai sejahtera, dan masing-masing terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus kiranya beserta dengan saudara sekalian sekarang dan untuk selamanya. Amin. Mari bersama kita tutup dalam pujian ibadah ini dengan Kidung Jemaat 370 baitnya yang pertama.
lihat gunung ayo. Ayo aku ikut dong. Ayo. Iya. Iya. Ini. Iya. Oh, iya ya salah. Oh, paman iso. Oh, kamu tuh. Ya pas mereka. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Terima kasih Bapak Ibu dan saudara semua yang dikasih oleh Tuhan. Terima kasih telah mengikuti ibadah pada hari Minggu ini. Kiranya berkat Tuhan ada beserta dengan kita. Untuk pengumuman ibadah minggu depan tanggal 30 Juli 2023 akan dilayani oleh Ibu Pendeta Yuliana Langseh dengan pujian menggunakan hidup jemaat maupun PKJ maupun NKB dalam bahasa Indonesia. Pengumuman berikutnya adalah ibadah PA dan Anjang Sana pada bulan ini akan kembali diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 bertempat di rumah Ibu Sri Wigati. Kami undang Bapak Ibu dan saudara warga jemaat untuk bisa hadir dalam ibadah PA di hari Rabu ini. Demikian yang dapat kami wartakan dan dapat kami sampaikan. Kiranya kita semua senantiasa sehat, semangat, dan Tuhan Yesus memberkati. Yeay.